gimana kita mau khusus sholat kalau iblis aja belum dibuang, gitu. Pusatnya? Itu adalah salah satu rumah aslinya beliau juga. Oh, rumah almarhum. Rumah aslinya beliau yang Kok lu nggak mau bilang rumah almarhum? yang difungsikan sebagai tempat zikir juga. Kok lu nggak mau bilang almarhum? Menurut lu Islam tidak mengharamkan musik? Menurut gue John Lennon sama Kurt Cobain ini juga mereka ini spiritual. Gini, tadi kan kalau tata cara sholat gitu ya, itu kan fikih ya. Kita jadi ngaji nih Bang Iman. Fikih itu ya, Iya, tata cara gerakannya sholat. Nah, untuk khusyuknya sholat, gimana caranya khusyuknya sholat? Gitu. Oh, prakteknya seperti apa? Praktek cara khusyuk sholat itu gimana? Oke, bukan fikihnya aja nih ya? Bukan fikih, tapi caranya gitu. Caranya biar namanya rohani itu kan mengalami ya. Oke. Suatu penyaksian, suatu pengalaman, namanya disebutnya pengalaman rohani gitu kan. Iya. Nah, itu harus dialami sendiri. Nah, gimana caranya gitu? Caranya ada di Torekoh itu. Gitu loh. Yang mana Torekoh ini sebenarnya inilah kuncinya. Oh, makanya kadang-kadang ulama-ulama tarekoh ini kita cocok-cocokan emang ya? Apa yang sudah dialami sama ulama ini belum tentu cocok sama kita. Ya. Karena istilahnya bisa dibilang kayak tipsnya mereka menjalani agama beda-beda tiap manusia. Ya. Benar nggak sih gitu? Jadi yang penting Torekoh itu adalah harus muktabar. Amannya muktabar gitu. Muktabar itu artinya sanad silsilah keguruannya itu nyambung ke Rasulullah. Jadi ilmunya memang dari Rasulullah dia. Ya semua kan mengklaim nyambung, Bang. Ya, kan kita harus lihat ada itunya, ada sanadnya tadi. Iya. Ya kan? Ada sejarahnya. Sanad tuh. ilmu ya, nasab sanad, ilmunya iya, ya. Sanad bukan sanad ilmunya ya. Sanad ilmunya dia. Ada ibaratnya ada tercatat di situ. Jadi dari Rasulullah, Rasulullah ibaratnya menurunkan kepada misalkan ke Sayyidina Abu Bakar gitu kan. Dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung menurunkan lagi ke muridnya, dari murid sampai ke yang saat ini. Jadi itulah maksudnya ibaratnya biar nggak hampa gitu, nggak cuma gerak sholat aja gitu kan. Terus karena gini, di dalam diri kita ini banyak hal-hal yang apa ya namanya, yang membuat kita tidak bisa sholat tuh apa sih? Nggak bisa sholat khusyuk kira-kira? Gangguan ya. Apa kira-kira? Pikiran ya dunia, pikiran. Itu apa tuh kira-kira? Ya setan. Iya. Kalau gimana kita mau khusyuk sholat kalau iblis aja belum dibuang, gitu loh. Jadi kalau kita Apa pengertian iblis menurut lo? Sosoknya kah? Subjek atau objek atau? ya kan iblis itu adalah salah satu malaikat yang tertinggi dulu ya. Ya, kan dia ini kan dimensinya lebih tinggi daripada manusia. Jadi as a subject ya tetap ya? Mau itu subjek atau Oke. apa penyebutannya, nanti akan ketemu sendiri intinya ya. Oke. Cuma pada poinnya adalah iblis ini itu dia dimensinya lebih tinggi dari manusia. Makanya manusia nggak nyadar kalau dia itu lagi digoda sama iblis. Lagi sholat Atau mungkin part of mind iblis itu juga. bisa jadi. Karena gini, karena dimensinya lebih tinggi. Oke. Ya kan? Oke. Dimensinya lebih tinggi. Jadi dia bisa masuk kemana aja. Bisa masuk ke darah, masuk ke pikiran, apa segala macam. Nah, caranya ngelawan iblis itu bagaimana? Gitu kan? Kan tadi balik lagi, sholat itu nggak bisa khusyuk kalau iblisnya belum dibuang. Iblis itu dalam diri kita juga, gitu kan? Karena dalam diri kita itu, makanya kenapa? Gue sholat, gue udah sholat ya. Tapi kok mungkin ada yang masih ngapain, ada yang masih apa gitu, ada yang masih korupsi apa segala macam gitu kan. Padahal kan seharusnya sholat itu mencegah yang mungkar kan, harus gitu kan. Iya. Tapi kenapa? Konsekuensinya lo kalau sholat bener lo pasti mungkar hilang. Harusnya. Konsekuensinya. Harusnya. Iya kan? Harusnya. Betul. Tapi kenapa tidak? Yep. Berarti kan ada yang missing link, ada sesuatu yang hilang di situ, yang kosong lah di situ. Nah, yang kosong di situ tuh, ya itu tadi. Kalau ibaratnya tidak dijalanin dengan kerohaniannya tadi, nah itu tadi hampa. Kalau hanya fikihnya lo jalanin masih bisa hampa itu ya. Ya kan gitu. Gini deh, sholat Iya, paham, aja nih, paham. ya. Sholat aja, bacaan merdu apa segala macam, tiba-tiba muncul dalam diri kita kesombongan. Wah, sholat gua lebih keren dari ini ya. Wah, sorry ya, ini bukannya gue menjelekan para hafiz-hafiz Quran yang populer saat ini ya. Masih banyak hafiz-hafiz Quran juga yang parah. Gue nganggapnya kayak mereka, lu cuma penyanyi Quran lo bro. Ya, walau alam gitu ya kalau Iya, masalah gue nggak itunya. sebut namanya bang, tapi masih banyak lah. Ya.
Mungkin ini kan sebenarnya manusia itu punya lebih baik lu jadi penyanyi jirok dibanding lu cuma jadi penyanyi Quran buat dapat duit. Atau dapetin sombongan. Sombong sekalian aja lu jadi vokalis jirok, sombong boleh lu. Jangan pakai agama lu jual, gila. Gitu. Jadi manusia itu punya dua sisi memang. Yang mana yang mau dikasih makan nih? Iya. Ya kan? Yang mana mau dikasih makan? Yang setan apa yang Tuhan ya, ini sisinya ya. Okay. Karena cuma dua, nggak bisa dua-duanya, cuma salah satu. Kalau nggak beserta Allah ya beserta setan. Oke. Gitu kan. Nah, kan gini Bang, tadi lu punya dua sisi. Ini mau jalan Tuhan apa jalan setan istilahnya yang mau lo kasih makan itu kan. Di sisi lain Tuhan dalamnya bilang tadi, di saat lu menemukan agama dari walaupun lu dasar baru lahir udah mewek, udah syahadat istilahnya di sama orang tua dipaksa bersyahadat lah istilahnya, ya quote and quote gitu Bang ya maksud gua. Tapi agama di dunia ini kan ada puluhan ribu agama yang akhirnya punah dengan sendirinya. Sedangkan Islam ini kan juga mungkin baru berapa ribu tahun sih umurnya? 1400 lebih sudah. Ya baru 1400 Bang. Dunia ini kan udah ada jutaan tahun tuh. Gimana lo menilai itu? Ya itu tadi, dulu kan gue mikir. Kalau lebih tua-tuaan, lebih tuaan agama Kristen Bang. Lebih tuaan agama Buddha. Iya, tapi semuanya yang masih bertahan juga sampai sekarang. Semuanya itu kan sebenarnya kembali lagi kan. Itu yang penting adalah channel. Channelnya ibaratnya channelnya itu adalah siapa? Kalau di zaman Rasulullah ya channelnya Rasulullah. Ya kan? Rasulullah di zaman waktu Nabi Isa lah. Itu kan kita juga mau yakini kan Nabi Isa. Itu maksud gua, itu di saat lo sudah masuk ke dalam dunia Islam gitu ya. Kan yang lo jelaskan tadi tentang keislamannya. Isa itu mengajarkan Islam juga. Ya gitu kan? Ibrahim mengajarkan Islam juga. Tapi menurut versi agamanya Ibrahim, agamanya Isa yang tidak diajarkan oleh Islam. Sorry. Lo ngerti gak maksud gue Bang? Ngerti. Lo gak masuk dulu di wilayah itu. Anggap lo orang Kristiani yang mendengarkan ajaran Ibrahim, bukan seperti yang versi lo ini gitu Bang. Akhirnya lo menemukannya tuh gimana? Itu tadi harus. Atau lo paksa, gue ngapain gue sholat atau gitu? Enggak. Harus dipraktekkan. Intinya praktek torekoh itu dijalankan, diamalkan. Karena gue ngeliat gini Bang ya, gue pernah juga ngundang, ini kita jadi bicara agama ngapain apa-apa lah. Gue pernah juga ngundang seorang biksu ya, biksu yang cukup luar biasa juga di Indonesia ini. Gue ngeliat dia itu juga wajahnya juga berauranya kayak ulama-ulama juga gitu Bang. Cerah, tenang gitu loh, pembawaannya. Wow. Iya. Kan goalnya dari ketenangan hati atau agama kan goalnya kan itu kan. Kita bicara dunianya ya. Akhiratnya yang belum bisa dibuktikan pada saat orang-orang nggak mempelajari lebih dalam tentang masing-masing itu gitu kan Bang. Akhiratnya Buddha juga ada misalnya gitu kan agama akhiratnya. Gimana? Lu paham nggak pertanyaan gue Bang? Paham kan? Itu adalah pertanyaan gue pada masa remaja. Oke. Pertanyaan gue pada saat remaja itu, wah, itu akhirnya gue pusing sendiri. Karena akal kita ini terbatas. Jadi nggak bisa namanya akal kita ini kayak yang namanya terbatas gitu ya. Kan tapi logika. Yang namanya logika itu kan bertingkat ya. Logika kita waktu SD sama logika kita waktu saat ini kan udah beda kan? Pasti, datanya beda. Kita nggak punya data kecil pada SD itu dikit data. Apa yang bikin itu jadi berbeda? Kira-kira menurut karena kita taunya dikit dulu. Sekarang taunya banyak. Dan pada saat ibaratnya kita semakin bertambah informasi kita, variabel ilmu yang kita dapat, ternyata masih ada lagi, gitu. Iya kan? Iya betul. Masih ada lagi, tak terbatas gitu. Luas, ya betul. Luas, betul. Nah, pengalaman itulah yang ibaratnya experience ya. Oh, akhirnya lu memilih untuk berserah, udah gue berserah aja lah. Terbatas kalau dia gitu. Experience. Jadi di experience itulah yang harus dirasakan sendiri memang. Nah, jadi ini gue pasti diprotes sama teman-teman motong-motong mulu. Tapi memang gue pengen sambil ngobrol kayak gini aja. Menurut gue akhirnya lo memutuskan udah gue ikutin apa yang udah gue pelajarin dan orang tua gue ngajarin dulu aja dasarnya itu. Ataukah lo kenapa lo nggak mendalami yang Kristen lo dalamin atau mendalami yang Buddha lo dalamin? Bisa juga mencapai titik tarekot tertentu gitu loh maksud gue Bang. Iya. Itu kan udah gue jalanin. Sedalam ini
Waktu gue SMP SMA itu kan gue baca semua juga. Cuma baca, Bang. Baca. Quran nggak lo baca doang, lo tiap hari lo pelajarin, tafsir, sholat tapi lo jalanin. gue pelajarin kan gue lihat kan kita belajar gak cuma dari baca doang dari kitab kan. Tapi kita lihat dari kejadian alam dunia ini. Kita membaca dari orang, kita membaca dari itu kan kita pelajarin juga kan. Ya, yang lo baca apa sedalam yang lo baca Quran? Lo baca misalnya lo baca kitab Weda, lo baca kitab Bible gitu. Apa sedalam Quran lo bacanya? Ya gimana ya jelasinnya ya? Dulu sih ya baca, karena gue seneng baca gitu loh. Oke. Gue seneng baca dan sampai titik ada. Sementara lo sendiri tadi bilang katanya kalau nggak cuma menjalani Quran itu nggak cuma sekedar bacanya aja, tapi harus ditarekotnya ini yang. Iya. Apakah itu juga tempat lain, agama lain misalnya? Kalau di agama lain, ya mungkin gue nggak mau mengatakan gimana di agama lain ya. Ya kan pengalaman diri sendiri lah. Pengalaman sendiri ya. Karena yang ibaratnya yang diarahkan sama Tuhan, ya gue di sini, gitu loh. Gitu kan, ya mungkin yang orang lain ya beda caranya seperti apa, gitu kan. Cuma yang gue rasakan, yang gue alami adalah ya di sini jalurnya gitu loh. Jalurnya untuk ibaratnya, oh ternyata ini nih, gitu loh. Titik temunya benang merahnya di sini nih, gitu loh. Ini yang bisa gue share adalah itu, yang gue pernah alamin secara kerohanian lah ibaratnya gitu ya. Akhirnya jadi kita, jadi yakin bahwa apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu adalah benar. Jadi tingkatan keyakinan itu kan ada hakul yakin, ada ainul yakin, hakul yakin kan. Kita ngomongin gini lah, kita ngomongin kopi. Nih, kita lihat kopi, terus kata gue, ini enak loh kopinya. Tapi lu belum pernah ngerasain kopi ini kan? Lu kira-kira percaya nggak? Enggak. Tapi kalau lo yang ngomong, karena gue percaya sama lo, ya gue percaya. Tapi kira-kira itu udah 100% belum percaya? Enggak. Iya. Enggak. Itulah. Tapi pada saat lu minum kopinya, oh gini enak rasanya. Iya. Itulah toreko. Oke. Jadi kita nggak, ibaratnya udah nggak yang berdebat masalah, oh ini segala macam. Gua nggak peduli lah itu itunya ya. Kita rasain aja deh. Oke. Gitu. Kita rasain aja. Oke. Kenikmatan dalam bertarekoh itu. Dalam bertarekoh itu. Oke. Kan ilmunya tarekoh itu kan zikrullah. Iya. Ya kan, zikir. Di teknologi psikologi modern, zikir itu mirip dengan RMP, Bang, repetition magic power. Iya. Di saat lo repeat terus ya terprogram di otak lo. Iya. Di kesadaran yang tak sadar itu gitu. Iya. Itu mungkin suatu cara yang kalau dibilang tadi ya, cara yang lain ya. Cara yang lain ya. Cuma kan yang Buddha melakukan itu juga. Dia berzikir juga gitu zikir kan. juga. RMP-nya zikir juga. Kita zikir juga. Tapi kan ada caranya kan? Iya. How to caranya itu kan diajarkan kan sama gurunya kan. Ada gurunya. Intinya gitu. Berarti lu tuh lebih ke gua nggak peduli lah mau agama yang lainnya gimana bilang benar, Islam yang mana, tapi ini the way yang gue jalanin sekarang, the way of life gue, itu yang gue rasakan nikmatnya. Nah, ini the way of life. Wow. Iya. Jadi kita jalanin aja gitu. Kita jalanin apa yang gue angkat baju lo tadi, Bang. Kan gue udah bikin lagu The Way of Life tuh, instrumental kan. Kenapa gue bikin instrumental coba lagu itu, The Way of Life? Agar ya itu tarekot lo untuk bisa lebih masuk ke dalam jiwa lo. Enggak. Jadi instrumental itu ibaratnya dia nggak ada bahasa. Iya. Gue udah dengar kok itu. Lo solo itu kan, project solo itu kan. Universal. Iya. Jadi bahasa itu universal. Gitu. Di dalam sini. Ya, jadi bahasa itu universal. Karena sebenarnya kita ini kan hidupnya sama ya. Hidup buminya satu. Iya. Ya kan. Langitnya sama. Ya kan. Kira-kira Tuhannya sama nggak? Harusnya sama. Harusnya sama kan? Kalau memang Tuhan itu ada, harusnya sama. Nah, kira-kira kalau Tuhannya sama, harusnya damai nggak dunia? Harusnya damai. Kalau masih perang, kira-kira berarti? Itu ya? Iya kan? Iya kan? Iya. Nah, iya. Kalau Tuhannya sama, harusnya udah damai lah dunia semuanya kan? Iya. Iya kan? Bahkan di orang yang sama-sama ngaku Islam, sama-sama Islam, itu masih bisa berantem. Iya. Pada saat itu dia bukan menuhankan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin dia menuhankan siapa? Ya kan? Sedangkan dalam ini kan Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah. Ya ini coba kita maknai lebih dalam nih ya. Oke. Itu kan Bismillahirrohmanirrohim, dengan Allah, nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu kan?
Nah, ya seharusnya kalau Tuhan yang sama, ya kita nggak ada tuh perang apa segala macam, ya kan? Nggak ada yang namanya ribut-ribut apa segala macam. Orang Tuhannya sama, gitu kan? Nah itu Iya, itu kebayang gua. Itu inilah ibaratnya apa sebutannya? Iya. Berarti sebenarnya kalau dalam diri lu yang terdalam itu sendiri, lu udah lebih ke titik nggak peduli sih Tuhan sama atau enggak, bodo amat. Gitu kayak gitu. Karena kalau memang pada gini, kalau kita mau berlaku general ya Bang ya. Kalau Tuhannya sama, ya tadi seperti yang lo bilang, harusnya kan damai, tenang semuanya. Wah ini gue perlu ngaji lebih dalam nih sama beliau nih. Ini maksud gue, apa sih yang kayak gitu bukan sih Bang? Gue susah jelasin ini jadinya. Jadi gini, kata-kata ini itu sangat sedikit atau sangat sulit untuk menggambarkan sesuatu yang maha. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa kita mengucapkan kata-kata ini menjelaskan sesuatu hal. Iya. Bahkan dengan musik pun juga nggak bisa menjelaskan sebenarnya lu tadi. Ya setidaknya musik itu kan nggak pakai kata-kata. Oke. Ya kan? Oke. Terserah lu menafsirkannya gimana gitu ya. Kan? Tapi nggak ada kata-katanya di situ kan. Itu kan itu ibaratnya instrumental itu kan itu ibaratnya universal tuh. Iya kan? Iya. Bisa ke semua umat manusia lah. Iya. Dan gue bikin The Way of Life itu juga itu pakai frekuensi yang berbeda tuh. Pakai frekuensi 432 Hz. 432. 432 Hz itu biar binatang juga bisa dengar gitu. Itu kalau di ilmu frekuensinya mungkin bisa dibilang itu salah satu frekuensi yang selaras dengan alam semesta ya. Gitu. Jadi gimana yang dengarnya tuh jadi kayak apa ya? Ya selaras gimana sih? Jadi adem gitu loh. Gue denger lagu itu Bang, The Way of Life yang yang solo itu ya, solo project lo tuh. Lo yang bikin sendiri lagunya, lo bikin sendiri arrangementnya, lo bikin sendiri videonya bahkan ya. Iya. Gue bilang ini apa maksudnya ini Bang? Ya itu dia. Lo cari di YouTube ya, udah di YouTube ada tuh. Dan akhirnya gue mendapat, apa maksudnya ini? Gue mencoba untuk menikmatinya belum dapat Bang. Yeah. Sorry Bang ya. Iya. Tapi karena lo jelasin begini, filosofinya, gue harus dengerin ulang lagi nih. Gue harus dengerin ulang lagi. Iya. Jadi, itulah, mungkin dengarkan pada saat lagi santai, itu lagi mau tidur, apa gimana ya. Nanti, itu ini sendirilah. Karena orang tuh punya rasa ya. Ada rasa, ya. Kita punya rasa. Jadi, itu dirasakan sendirilah gitu ya. Itu dari sisi musik ya. Gitu kan. Nah, intinya sih gitu sih. Ya mungkin dari video klipnya apa segala macam kenapa gue bikinnya seperti itu. Ya. Ini hulunya sih sebenarnya. Hulunya tuh di situ ya. Tarekoh ini hulunya. Karena kalau kita mau bicara hilirnya tuh banyak banget. Kayak misalnya gini. Gimana lo membandingkan antara Syiah dan Sunni, apa pandangan lo Bang misalnya? Ya, kalau untuk itu sih mungkin ada yang bisa lebih menjawab ya kayak gitu ya. Karena jujur kalau gue sih nggak terlalu memikirkan hal itu ya, gitu ya. Tapi sepengetahuan gue sih ya kita ngikutin Sunni gitu kan ibaratnya. Di Indonesia mayoritas Sunni gitu ya. Jadi ya itu tadi kalau gue lebih fokus bahwa untuk gimana sih caranya membersihkan diri, tazkiyatun nafs ini membersihkan diri kita ini gitu kan. Membersihkan diri kita dari hal-hal yang negatif lah. Karena itu tadi kita itu banyak lah hal-hal yang ibaratnya yang mungkin negatif ya dalam diri kita ya, yang kita nggak sadar. Racun-racun itu ya. Yang kita nggak sadar ya. Mungkin ada iri, ada dengki, ada hasad segala macam, atau ria apa segala macam gitu ya. Itu kan nggak sadar, ya kan? Kita sadari, nggak kelihatan kan? Kalau misalkan secara zahirnya mungkin, itu rajin ya sholatnya, rajin ya itunya ya segala macamnya. Ibaratnya alim lah gitu ya mungkin ya, alim. Tapi kan dalamnya nggak tahu. Iya betul. Yang tahu kan cuma dia dan banyak tadi ustadz-ustadz di yang populer juga yang sorry ya, men, nggak ini banget. Diri kita cuma kita yang tahu sih Bang. Dan Tuhan yang tahu kan, ibaratnya gitu kan. Nah itulah, ibaratnya how to itulah yang jadi poin kita adalah gimana sih untuk mensucikan diri kita itu. Supaya sholatnya khusyuk. Udah poinnya itu doang sih sebenarnya. Biar sholat bisa khusyuk. Dengar-dengar lu juga belajar kuliah filsafat agama Bang? Ya sebenarnya jadi aslinya itu adalah metafisika Islam, tasawuf Islam. Tasawuf Islam. Metafisika tasawuf Islam. Tapi karena tidak
ibaratnya apa ya? Karena di apa ya? Prodinya itu masuknya di filsafat ya. Nah, jadi dimasukin ke filsafat. Awalnya aslinya adalah metafisika tasawuf Islam. Gitu loh. Ada tuh prodi itu ada ya? Ada kebetulan di kampusnya guru saya itu. Di mana, Bang? Di Medan. Kampus apa tuh? Universitas Pancabudi, Medan. Baru ada itu di Indonesia? Dari dulu yang sebenarnya. mempelajari metafisika Islam? Dari awal sebenarnya waktu pertama kali Pancabudi Medan itu berdiri itu sebenarnya. Enggak, maksudnya di kampus lain misalnya ada nggak? Nah kalau filsafat kan ada di kampus lain kan? Filsafat umum lah. Umum lah. Ya. Maksud gue yang metafisika Islam itu? Ya, metafisika tasawuf Islam ini itu secara ibaratnya secara akademis ya. Secara akademis itu. Bahasanya itu. Secara akademis ya. Iya. Untuk secara akademis adalah di situ gitu loh. Tapi kalau secara praktek itu adalah ya Torekoh itu sebenarnya. Banyak ya ulama-ulama tarekat. Lu memandang apa di saat banyak banget ulama tarekat pun banyak gitu, Bang? Apa pandangan lo? Ya bagus. Kalau dibilang ulama tarekat bagus, bagus. Walaupun beda-beda caranya ya? Iya, kan tapi kan ujungnya satu. Dari Rasulullah. Ya semua kan mengklaim kan, ujungnya satu gitu kan, Bang. Cuma kan gini, kembali lagi kan ada namanya apa ya sebutannya? Uji coba ya? Iya. Uji coba ya. Uji coba itu ada dengan cara apa kita menguji coba? Ya dengan cara diamalkan lah. Ya kan? Dengan cara dijalankan. Kalau kita tidak minum ini kopinya, kita nggak akan tahu. Kalau cuma lo pikirin, capek lo mikirin ya kan? Ngomongin debat apa segala macam itu kan, nggak akan tahu. Otak kita ini nggak nyampe masalahnya. Gitu. Masing-masing punya ini masing-masing lah. Apalagi tiba-tiba ada pikir, wah, gue nggak bisa kalah. Ini ya, gitu. Harus gue yang menang nih dalam debat ini nih, gitu kan? Sedangkan seharusnya kita meninggalkan perdebatan kan? Iya. Ya diskusi nggak apa-apa lah ya. Diskusi nggak apa-apa. Tadi kan balik lagi Bang, kalau bicara dari sisi bahasa terlalu rendah kita mengartikan itu perdebatan atau diskusi gitu kan? Iya. Ya kalau debat itu orang sampai gontok-gontokan. Enggak, yang bener tuh gini. Bagi anak Medan itu kalau berdiskusi saya kenceng-kencang gitu kan. Bagi orang Padang kenceng-kencang diskusinya gitu kan. Bagi orang Jawa yang halus mungkin diskusinya. Iya. Itu berdebat itu katanya kan. Itu apa berdebat? Itu apa berdebat itu? Enggak, itu kan beda nih. Iya, frekuensinya kan beda tuh. Berdebat itu dalam artian adalah bahwa enggak, ini yang bener tuh gini. Nah, ini kalau kita nggak mau itu, kita ya udahlah. Gitu loh. Lo nggak mau ya monggo, kan? Iya kan? Kalau lo mau ikutin ini ada caranya. Enggak, kita nggak bisa maksakan kan. Dakwah itu kan untuk mengajak aja udah kan kalau ngomong. Tapi mengajak tetap kan dakwah itu. Iya, dakwah itu mengajak terutama adalah diri kita sendiri. Ya kan? Ya itu bedanya Nabi sama Rasul juga, itu bedanya dulu Bang. Ya pertama adalah untuk diri kita sendiri tuh kan. Iya. Orang berdakwah apa kan ngajarin orang segalanya. Pertama kan sebenarnya balik ke diri kita sendiri dulu tuh. Ya kan? Gitu kan. Ngomongin harus ini harus itu. Kita harus ngecek diri kita nih setiap saat nih sebenarnya gitu. Karena bener nggak sih Islam itu nggak mengenal filsafat sebenarnya? Filsafat itu apa sih sebenarnya kalau kita Hah? Filsafat itu apa dulu? Filsafat apa deh? Iya. Ya kan? Ya di sisi para filosof itu juga filsafat dalam juga mereka berfilsafat jadi kan. Berpikir kan? Berpikir. Bahkan bisa dibilang filsafat itu kan tadinya berpikir tapi ke rohani juga gitu loh. Nanti. Iya. Filsafat itu ujungnya filsafat itu adalah awal mulai dari firman Tuhan. Jadi nyerah dulu. Setelah ujung berserah dulu. Setelah ini udah mikir apa segala macam, akhirnya nyerah kan. Baru tuh awal mulanya untuk berserah kepada Allah. Apa bedanya kalau kayak lu dihipnotis juga? Lu kalau nggak mau terima dihipnotis nggak bisa dihipnotis. Lu harus berserah dulu. Iya. Baru lu bisa gue hipnotis. Iya, makanya itu kan choose kembali lagi kan. Kalau masalah hipnotis apa segala macam. Ini kan beda. Udah lu udah berserah nih Bang. Mudah lu hipnotis. Iya. Tapi kalau nggak bedanya apa sama itu Bang? Beda ya. Kalau gini, kalau hipnotis itu kan kita ada sesuatu hal yang mau dituju ya sebenarnya juga ya. Oke. Ya sama kan? Iya. Tapi by person. Hipnotis sama orang kan? Ya, jadi hipnoterapi mandiri gitu misalnya. Misalnya hipnoterapi mandiri. Kita menghipnoterapi diri kita sama kayak kita meruqyah mandiri gitu loh ya. Ada orang yang diruqyah dengan orang lain, ada orang diruqyah dengan mandiri gitu kan. Di mandiri dengan gimana caranya? Dengan sendiri kita mempelajari bagaimana kita menghipno diri kita sendiri dengan kita berserah dulu, kita masuk di gelombang theta itu misalnya. Ya. Sama kan Bang? Iya. Tapi pada saat itu kita nggak tahu kan siapa yang datang. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi yang datang
Karena manual book yang kita pelajari itu adalah manual booknya Islam misalnya. Kalau manual book yang kita pelajari juga ada teori yang lain gitu, itu sama sebenarnya kan. Cuma the way-nya berbeda. Jalannya sama nggak? Dibilang jalannya sama, ya kembali lagi tadi kalau kita ya maksudnya ya amannya itu adalah yang udah ada aja ikutin gitu. Yang sudah ada panduannya. Semua ada panduannya, Bang. Dari siapa? Ya ada yang panduannya dari ya nabinya dia, ada yang panduannya dari misalnya profesornya dia gitu kan. Ya kan profesornya. Enggak masalah kalau dia mau ikutin gitu kan. Cuma kan kembali lagi kalau kita kan ya itu tadi kita ditunjukinnya jalannya. Nah ini nih, gitu kan. Nah, itu kan namanya apa ya? Pengalaman kehidupan ini kan pasti nggak ada yang kebetulan kalau bilang sih. Kata-kata kebetulan itu cuma kata-kata sebenarnya mungkin. Jadi kayak untuk apa ya? Iya. Kata-kata kebetulan itu adalah sebuah kata-kata aja untuk menggambarkan suatu hal yang sebenarnya sudah digariskan sama Tuhan. Iya. Digariskan sama Tuhan. Ya berjalan dengan hukum alam semesta yang orang bilang dengan wilayah itu. Ya, law of attraction lah apa segala macam gitu kan. Gue juga sempat gitu baca-baca law of attraction lah segala macam gitu. Reiki apa segala macam gitu. Ya cuma itu tadi kembali lagi bahwa ya, semua ada uji coba kan, dirasain sendiri itu dia tuh. Yang pas ternyata ini sama lu gitu ya. Kayak gitu. Masing-masing kan punya perjalanan masing-masing. Menarik kan? Bang Iman ini ya. Gitu. Bang Iman ini menarik loh. Dari seorang Iman Jirox yang didolakan para wanita-wanita gitu kan. Bang, sampai sekarang masih banyak gak cewek-cewek yang deketin lu? Enggak lah. Maksudnya gue fokus sama keluarga sih saat itu. Maksudnya ya fokus sama anak istri gitu kan. Jadi gue nggak mikirin itu sebenarnya. Walaupun mungkin kalau sisi kita sebagai laki-laki ya, semua laki-laki itu sama. Iya. Benar nggak? Iya. Ya, Sifat kan? binatangnya adalah. Adalah. Iya. Nah, itulah yang harus dididik tuh. Dikontrol. Dikontrol. Oke. Dikontrol. Karena kalau nggak dikontrol kan bisa ngaco. Iya. Benar nggak? Bisa kemana-mana tuh. Makanya ada yang ada yang macam-macam lah gitu kan. Caranya macam-macam lah gitu. Ya kan, tahu sendiri lah. Laki-laki all men are same. Oke. Ya kan? Tapi, kan ada tapinya. Kita ini punya hawa nafsu. Tadi yang disebut, kita ada nafsu-nafsu kita nih. Nafsu-nafsu kita itu bukan buat dimatikan. Kita nggak bisa matiin nafsu. Kalau matiin nafsu yang ada timbul gejolak yang lain ya? Bukan, nafsu makan nih, mati. Kamu makan. Ya kan? Iya nggak? Sedangkan itu kan nafsu juga kan. Tapi nafsu itu adalah untuk kontrol. How to kontrolnya itu. Nah, itulah toreko. Ada manual booknya tadi. Ada di toreko itu. Caranya untuk mengkontrol nafsu itu. Maka disebutkan ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fatuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini panggil jiwa-jiwa yang tenang kan untuk masuk surga. Ya kan? Berarti harus tenang dulu tuh nafsunya itu. Nah, gimana caranya? How to untuk mengkontrol nafsu dan jiwa-jiwa ini gitu. Bang, di tingkatan tertentu kadang gini Bang ya, di tingkatan tertentu ya. Orang yang udah levelnya di hakikat gitu ya misalnya. Ya bicara tarekat hakikat itu. Banyak yang kadang gue melihat lu kapan sholatnya ya? Itu lu pernah ngalamin itu nggak Bang? Ngelihat misalnya ya ulama besar lah, ulama besar ya. Gue satu harian sama beliau gitu kan. Kok nggak sholat nih orang? Gue bingung sih tuh Bang. Jadi gini, kalau namanya di dalam ini ya ibaratnya ya, bisa jadi aja, ini ada satu kisah sih mungkin ya, satu kisah ada satu ulama yang diajakin ngobrol nih terus nih sholat Jumat, waktunya sholat Jumat, kok nggak sholat Jumat? Gitu. Iya benar itu. Tapi ternyata di satu sisi lain orang itu ternyata ketemu lagi sholat Jumat. Iya, gue nggak masuk akal gitu loh, maksud gue nggak akan masuk akal karena akal kita terbatas. Jadi dia sudah di level untuk bisa mengaktifkan dirinya yang lain atau dimensinya yang lain untuk ya itulah itu kembali lagi kalau kita nanya lu pernah juga ngerasain itu ada atau jangan-jangan lu begitu juga udah begitu juga kali ya. Enggak lah, jadi apa ibaratnya yang pasti pada poinnya adalah kalau kita bagi kita adalah ya sholat itu adalah wajib udah gitu kan, harus dijalankan. Kalau misalkan tiba-tiba ada mungkin yang kita kok dia kayak kelihatan nggak sholat ya? Iya zahirnya nggak sholat. Zahirnya nggak sholat ya. Iya. Mungkin pas kita lagi kemana bentar itu ternyata dia sholat. Kita nggak tahu. Atau mungkin
Kan ini sebenarnya mata kita aja ini bisa menipu sebenarnya. Iya. Iya kan? Dan di belakang kita nggak bisa lihat. Iya kan? Mata Di kita samping nggak bisa lihat. Iya. Mata kita bisa menipu kan? Jadi bisa dibilang sebenarnya mata ini pun juga apa ya namanya ya? Bisa diilusi juga kan? Makanya ada orang bisa dihipnotis apa segala macam. Ada juga mungkin ada yang bisa ngelihat apa setan atau apalah jin segala macam. Nah, pada poinnya sesuatu yang tidak kita lihat mungkin aja sebenarnya itu terjadi gitu loh. Gitu kan. Itu mungkin aja. Ya, yang jadi ininya adalah kita bersuuzon kayak sama orang ini. Iya. Gitu kan. Ya, karena receiver kita baik itu mata, pendengaran, mulut semua terbatas sih. Terbatas. Iya, frekuensi gelombang yang bisa kita dengar aja terbatas. Mata pun terbatas semua ya kan. Handphone bisa dia terima gelombang 1800 MHz bisa, kita nggak bisa. Iya. Berarti kan ada sesuatu karena kita makhluk terbatas. Sedangkan tak terhingga. Itu baru gelombang loh, belum lagi teori-teori yang lain yang belum terdapat yang kita dapetin gitu kan. Iya. Ya makanya itu tadi kalau gue sih menyikapinya ya mungkin dia udah sholat cuma kita nggak tahu. Gitu Jadi aja. kadang gue ngeliatnya lu bener nggak sih gitu loh bang? Iya. Tapi dia tentang aja gitu begitu. Lu ngerti kan? Ngerti. Jadi mungkin ada partnya juga yang apa ya? Yang kita belum nyampe gitu ya? Iya, kayak gitu. Kan banyak hal yang kita, wah ini tuh bener-bener ilmu ini tuh luas banget gitu loh. Dan itu tadi mata kita terbatas, ya kan? Bukan cuma mata, telinga terbatas aja. Mulut terbatas. Iya, terbatas. Iya. Nah, makanya kita nggak bisa gitu untuk ngomong kayak gitu. Jadi kalau gue sih, mungkin udah gitu. Bang, siapa sosok idola? Bisa dibilang apa? Idola tarekot lo yang ya idola Islam, idola agama lo, tokoh agama lo yang menurut lo luar biasa beliau ini. Ya guru saya. Gitu. Ya tentu kan ininya ke Rasulullah ya. Siapa bang tadi bang? Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin. Di Medan? Sekarang sudah berpulang. Oke. Gitu lah. Jadi sekarang ini gimana? Lu cara akhirnya lu belajar lagi, ngaktifin lagi, ngaji lagi itu gimana? Ya kita kan masih terus kan. Dan juga kan ini kan masih ada penerusnya. Oke. Masih ada penerusnya juga. Dan terus berlanjut terus. Di Jakarta? Ada di Jakarta. Gitu. Sekarang penerusnya siapa bang? Ada putra beliau. Itu tingkatan ilmunya mirip sama beliau? Ya itu nggak bisa apa ya namanya ya. Gua nggak bisa gua ngomong depan kamera gitu. Nggak bisa gitu. Kalau mau tahu nanti silakan ke surau. Gue pengen ikut tuh. Boleh datang ke kebetulan ada suraunya di daerah Duren 3 itu. Oh, bisa. Suraunya? Orang mana aslinya bang? Medan. Orang Medan ya? Medan. Ya. Orang Melayu Medan? Medan. Batak juga. Batak atau Melayu? Bisa juga. Batak sih ininya sih. Batak ya? Batak juga. Marganya apa sih? Harahap. Iya. Oke. Jadi mungkin apa namanya? Mungkin nggak bang kalau kita bisa undang beliau sini mungkin nggak ya? Gini aja, mending nanti kapan kita ngobrol dulu, bisa tahu dulu ya. Surau dulu aja. Iya, datang aja dulu ke Surau Babat, biar tahu dulu. Iya. Ini surau tuh seperti ini gitu. Emang beda suraunya? Apa? Maksudnya suraunya emang beda gimana? Ya kan suraunya ada banyak. Okay. Ada berapa ratus gitu kan suraunya. Nah kebetulan. Tapi seperti layaknya surau seperti biasa kan? Iya. Ada surau-surau yang besar, ada yang... Masjid maksudnya kan surau? Iya, masjid. Iya. Di kampung gua surau tuh masjid. Iya, masjid. Ada juga yang apa ibaratnya ada yang besar, ada yang kecil, macam-macam. Duren 3 itu besar? Duren 3 itu kebetulan pusatnya? Itu adalah salah satu rumah aslinya beliau juga. Oh, rumah almarhum? Rumah aslinya beliau yang... Kok lo nggak mau bilang rumah almarhum? Yang difungsikan sebagai tempat zikir juga. Kok lo nggak mau bilang almarhum? Apa masih ada? Ya, pokoknya kalau mau tahu. Wow, ini dalam bener nih cuy. Ya, kalau mau tahu bisa datang ke sana. Iya. Karena kan bilang tadi, ini nggak bisa kalau cuma dibicarakan. Harus dirasakan. Iya. Pada poin ini sih yang bisa saya sharing adalah ya, kalau bilang Toreko itu ya wajib kalau buat saya. Karena kalau tanpa itu ya saya bisa ngaco kemana-mana intinya gitu. Gitu. Kita tahu. Bang, satu band jeruk udah datang sana?
Kebetulan yang keyboardis udah, keyboardis udah. Menarik ya. Bang Iman yang seorang legenda di panggung gitu kan. Akhirnya mendalami tarekot ini. Ini aja kita nggak tahu kan sebenarnya kok. Kalian kemarin kan ngobrolin apa nih? Yang seru-seru aja deh. Iya, emang nggak jelas. Emang tuh ngomong gini kan, maksudnya ya, ini udah diatur. Jadi walau-walam juga kan kita kan, nggak tahu kan, gitu loh. Ya mungkin harus dari panjang lebarnya omongan kita, banyakan kita ngomongin agamanya malah. Dibanding soal apa sih jirong, udahlah, gitu kan jadi ya. Iya kan, jadi hal yang ya udah gitu kan. Iya makanya ya, nggak tahu juga itu ya, maksudnya ya beginilah namanya udah diaturnya begini ya kita nggak tahu lah. Pada poinnya adalah mudah-mudahan apa yang diucapkan di sini nggak salah-salah lah. Kita makin mengidolakan beliau jadinya nih. Keren emang Bang Iman ini. Yang keren. Pantesan tadi kita video call sama Eda bilang lu aja ini Pak Skor gini. Oke. Oh, tandanya ada hal yang perlu gue pelajari misalnya dari Bang Iman, dari malah justru wilayah yang ini. Bukan wilayah yang tadi kita nyanyi lagu ceria, lagu. Ya, di lagu ceria itu sebenarnya ada message-nya juga sih sebenarnya. Oh ya? Di saat itu lu udah bertarekot? Oh gitu. Oh gitu. Jadi, menurut lu Islam tidak mengharamkan musik? Kalau kita dengar azan, ada nadanya ya? Nada ya? Iya. Nada ya? Ada nadanya kan? Oke. Nah, kita dengar orang baca Quran, ada nadanya kan? Nada. Nah, nada itu apa? Musik. Iya kan? Iya. Terus kita mendengarkan orang salawatan, ada nadanya. Oke. Ya kan? Batasan itu sendiri pun nanti kita yang pahami itu apa ya? Iya. Karena nggak dengan kata-kata itu. Musik itu tuh kayak omongan gitu loh. Jadi kalau ibaratnya kalau ngajak yang baik ya baik, kalau ngajak yang buruk ya buruk. Iya kan? Yap. Kayak cakap aja gitu kan. Dia kayak pisau dia. Itu pun terbatas juga ya? Iya, maksudnya pisau ini kan bisa dipakai buat kebaikan, bisa dipakai juga buat yang nggak baik, gitu kan? Tergantung orang makainya. Karena ada salah satu juga aliran di Islam itu yang memang udah kita by tekstual aja. Teksnya mengucapkan ini ya kita laksanakan ininya. Jadi tanpa mendalami lebih dalam gitu kan, seperti yang lo amalkan sekarang. Sekarang terbatas dengan bacaannya gitu loh. Ya, sekarang gini. Yang paling bid'ah. Yang paling tahu arti dari Al-Qur'an itu sendiri siapa? Allah, Bang. Dan Rasulnya tentu. Iya, pasti. Ya, karena kan? Speakernya kan Rasul. Speaker yang betul. Sampai pesan ini dari Allah melalui Jibril ya. Betul. Itu teknis maksud gua. Iya. Speakernya di manusia Rasul. Betul. Dan tapi ingat, paling tahu sebentar Bang. Ini benar. Dan Quran itu tercatatkan itu zaman Khalifah Utsman. Ya, Khalifah Utsman. Pokoknya setelah itulah. Rasul udah nggak ada, baru dibukukan. Dibukukan ya di zaman itu. Saat itu Quran belum dibukuin, Bang, saat zaman Rasul. Ya. Bahkan sebelum Khalifah Utsman. Ya. Jadi kembali lagi tadi yang paling tahu kan Rasul, Allah dan Rasulnya ya, tafsirnya ya. Betul. Nah, gimana caranya kita biar bisa tahu? Padahal untuk kita mentafsirkan sendiri aja itu bahaya, nggak boleh. Oke. Dengan pemikiran kita sendiri. Kan ada sanadnya, orang juga yang lain juga punya sanad kan, Bang? Iya. Dari tafsirnya siapa, versi imam yang mana, imam yang mana. Tapi kalau kita tafsirkan sendiri kan nggak boleh kan? Iya. Ya kan, karena bisa berbahaya lah. Contoh ada yang dibilang apa namanya? Di situ ada ayat-ayat tentang perang, tentang apa segala macam. Kalau kita nggak tahu asbabun nuzulnya, gitu kan? Kita nggak tahu ini, terus kita main tafsir sendiri aja, bahaya. Ada bunuh-bunuhan terjadinya. Itu dia. Nah, untuk paling mengetahui, tapi yang paling mengetahui itu adalah Allah dan Rasulnya. Iya. Untuk itu kita harus punya sambungannya berarti. Oke. Sambungannya ke Rasul itu dia. Iya. Untuk mengetahui. Nah, siapa sambungan Rasul ini? Al-ulama warisatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Iya. Ulama yang mewarisi ilmu Nabi. Iya. Gitu loh. Semua orang diklaim mewarisi ilmu Nabi, Bang. Bahkan Ahlul Bait misalnya Habib-Habib itu dia juga katanya lebih kuat lagi. Dia bukan cuma ilmunya tapi darahnya pun ada. Iya. Kembali lagi kan, yang mewarisi itu siapa sih? Itu terserah mau ikut siapa. Yang penting itu bersanad. Yang itu bersanad. Terserah mau ikut yang mana. Yang penting bersanad. Kalau ini sih kayak gitu ya. Lebih pengalaman aman diri lu ya. Ya, yang lebih aman sih bersanad gitu ibarat. Bukan kita mentafsir sendiri
gitu loh, kita baca langsung. Kepada guru lah harusnya, ada Iya, gurunya. ada ya? gurunya, karena setiap itu kan ada gurunya sebenarnya. Kita baca Quran aja ada gurunya, itu kan belajar tajwid gitu kan, itu ada gurunya. Kalau tanpa itu kita nggak bisa baca Quran kan, gitu kan. Bang, dari 30 juz Quran itu, yang paling membuat lo itu di diri lo itu penting banget, ayat yang mana bang? Atau surah yang mana? Ya udah pasti Al-Fatihah ya. Fatihah ya. Iya. Kenapa? Dari maknanya maksudnya, maksud gua lo paham tadi ya? Maksudnya, Iya, iya. ah gila. Iya, itu tercangkup lah semua di situ juga. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kan. Berarti ya itu tadi, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lu makin bisik-bisik bang, agak kencangan dikit bang. Ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu kan. Berarti kan sebenarnya Allah ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dan harusnya sebagai khalifah, kan manusia ini kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah kan di bumi ini, ya kan. Harusnya sifat itu pun juga masuk ke makhluknya, gitu kan. Jadi untuk menebarkan rahmat. Nah sebenarnya ini semua untuk menebarkan rahmat kita ini semuanya. Jadi kalau semua menebarkan rahmat, nah itu tadi peace, damai, benar nggak? Gitu kan? Nah, tujuannya itu kan damai, tenang, apa segala macam. Karena dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tadi, gitu. Nah selanjutnya ntar lebih lagi itu inilah. Ihdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah itu jalan yang lurus, ya kan? Nah, jalan yang lurus itu yang mana, gitu kan? Oh ada di sini kita tata cara fikihnya, gitu kan? Ini segala macam. Oh kita belajar segala macam. Tapi ada lagi kan saya tadi bilang kan, selain fikih, selain syariat secara zohir, ada rohaninya. Nah itu dia tuh. Ini harus jalan. Intinya gitu sih. Nanti gimana menjelaskan? Tadi gue bilang bahwa kata-kata ini sangat sulit menjelaskan. Sulit menjelaskan kata-katanya ya. Betul. Gue paham banget. Jadi poinnya, tapi kalau bicara pengajian misalnya kayak yang di surau lo itu, dia menjelaskan dengan kata-kata juga kan? Berapa persen kata-kata, berapa persen lo praktekin ini? Praktek sih, lebih banyak praktek. Karena itu nanti pengalaman. Pengalaman langsung. Gitu loh. Jadi pengalaman yang langsung yang ya sulit kalau bahasa sulit kata-kata gitu. Jadi ya harus dirasakan langsung lah gitu. Iya. Oh, keren banget lo, Bang. Bang, satu pertanyaan nih, Bang. Pertanyaan nggak penting ini. Siapa musisi yang menginspirasi lo di Indonesia? Indonesia ya? Iya. Banyak ya. Kalau harus dikategorikan jadi dua deh. Dua ya. Mungkin Bongki Pai ya. Bongki sama Pai ya. Iya. Yang kayaknya orang-orang yang nongkrong di situ mengidolakan mereka berdua itu terus ya. Karena mereka produser gua juga. Jadi gue banyak belajar lah dari mereka ini kan. Tentang produksi musik apa segala macam gitu. Banyak orang yang bilang ini misalnya ini kalau di musik ini ulama tasawuf ya Pai gitu, Bang Bongki gitu ya. Jadi itulah mungkin ya, karena ulama populernya adalah kan banyak tuh kan. Bukannya nggak populer ya Pai, tapi sekarang orang jarang yang tahu Pai, tapi untuk di wilayah yang terdalam orang tahu dia itu siapa kan gitu. Ya mereka menurut gue ya beliau-beliau ini adalah ya guru-guru kita dalam musik lah gitu ibaratnya. Ya, kita belajar banyak lah dari beliau-beliau ini kan. Mereka banyak menginspirasi banyak musisi juga kan. Betul. Jadi ya mungkin itu ya. Soalnya tapi sebenarnya banyak kalau mau dikatain siapa. Miten juga gue suka juga. Enggak, dua aja udah kategori duanya itu ya berarti ya. Kalau yang banyak mah pasti banyak lah yang lain-lain semua musisi-musisi top di Indonesia ini ya. Kalau di dunia? Nah, itu tadi kalau dua ya. John Lennon sama Kurt Cobain. Ya. Yang udah nggak ada ya? Yang masih ada? Yang masih ada ya. Semua orang yang mati mulu inspirasinya Bang? Karena nggak tahu ya namanya juga ini kan. Iya namanya inspirasi. Karena gini, menurut gue John Lennon sama Kurt Cobain ini juga mereka ini spiritual. Gitu loh. Jadi ada something lah. Pasti ada alasannya kenapa mereka mendunia kan. Ya. Sisi itu kan ada alasannya kenapa mereka mendunia. Bukan. Sekarang kalau bicara politisi, gimana lo mengamati politik Indonesia?
Politik ya. You don't care? Gini loh, karena kita kan nggak berkecimpung di situ ya, cuma lihat dari TV atau apa ya. Yang bisa gue katakan adalah semoga aja politik di Indonesia ini dipegang sama orang-orang yang amanah. Nah itu sih palingan. Idola lu siapa, Bang? Idola? Idola politik ya, zaman dulu apa zaman sekarang nih? Sekarang lah. Kalau dulu lu template tar bilangnya Bung Karno, Bung Hatta. Pasti kan template itu udah pasti. Karena ada di Bung Karno, Bung Hatta yang warna merah. Siapa ya? Belum nemu. Belum menemukan idola politisi? Belum. Oke. Berarti lu lebih nggak peduli lah sekarang untuk politik kayak gimana berarti ya? Bukan nggak peduli sih, gue mempedulikan kelangsungan, tentu gue peduli lah. Masalah negara, maksudnya kelangsungan negara itu harus maju apa segala macam ya. Iya kok sampai nggak ada idolanya kan berarti kan istilahnya kayak di musik nih. Siapa idola lo? Belum menemukan. Ya berarti kan gue nggak peduli sama musik kalau gitu kan, namanya gue nggak ngamatin musik. Gue mengamati, tapi kan gue untuk menjadi seorang idola itu gue harus kenal. Apalagi ibaratnya harus kenal deket lah. Harus kenal lihat secara langsung, secara ini gitu ya. Baru gue bisa, gue ngefans nih sama dia. Gitu kan. Karena ini sisi politik ya, sisi politik. Gue bisa kok ngefans sama J-Rocks tanpa gue ngeliat langsung, lu ngeliat di TV gitu kan? Kan musik, it's music. Iya kan? Iya. Nggak ada kepentingan di situ. Iya. Politik kan ada kepentingan. Iya. Iya kan? Kepentingan yang mana? Iya. Jangan sampai lo idola orang salah gitu kan ya? Iya. Oke. Gitu. Paham. Jadi ya gue gitu aja sih sebenarnya sih. Musik mau ini akhirnya idolanya dalam main musiknya, bukan dalam hal dia main sama cewek kan, bukan gitu ya maksudnya kan? Iya, itu kan. Kan musik kan gitu. Politik harus utuh lo melihatnya. Apa? Kalau politik harus utuh secara subjek lo melihatnya, baru lo bisa idola sama dia. Kayaknya gitu ya. Harus, gitu ya. Maksudnya harus gue bener-bener yakin bener, tahu orangnya gitu kan. Dan secara langsung apa segala macam gitu. Ya karena kan ya kembali lagi ya. Kita tidak tahu, tak kenal maka tak sayang. Ya. Bang Iman keren banget Bang, gue thank you banget loh Bang. Ini jadi kita obrolnya jadi panjang, 1,5 jam kita ngobrol. Jadi ini mungkin gue potong videonya nanti, gue bagi dua. Ya yang belum ngamatin video sebelumnya, yang bicara hal yang mungkin nggak begitu penting soal J-Rocks gitu kan. Ya silakan lihat yang part satunya gitu. Bang, thank you banget ya Bang. Terima kasih. Ada pesan lagi Bang, sedikit Bang? Pesan, jangan lupa buat subscribe channel gue. Apa tuh? Channel yang mana? YouTube. Iya, channel yang mana? Banyak channel kan J-Rocks ada beberapa. Ada yang bikin channel palsu juga banyak pasti. Iman Taufik Rahman. Nama channelnya. Di situ ada lagu-lagu yang mungkin banyak yang tadi tuh, yang kita nggak paham tadi kan, akhirnya gue harus dengerin lagi berulang tuh, mungkin biar masuk ke kepala dan hati. Ada lagu yang judulnya Menyelam ke Dalam Hati tuh. Menyelam dalam hati. Itu bikinnya waktu SMP tuh. Oh ya? Ya, lagi SMP. Waktu itu gue lagi senengnya dengerin musik punk, musik metal, musik thrash gitu kan. Oh iya. Jadi gue nggak bisa dengerin musik slow tuh nggak bisa. Musik pop tuh nggak bisa. Jadi gue lagi senengnya musik metal, musik Sepultura lah. Banyak lah gitu-gitu ya. Pokoknya harus keras gitu. Pas bikin lagu, jadinya itu tuh. Oke. Menyelam dalam hati. Menyelam dalam hati. Pas bikin lagu di channel itu ada juga ya? Ada. Oke. Bang, thank you banget ya Bang. Thank you. Sini semoga bermanfaat. Gue yakin sih ini diskusi kita ini bermanfaat. Mungkin ya bisa menjadikan inspirasi baru buat teman-teman semua, khususnya buat generasi muda yang mungkin lagi kebingungan atau apa. Silakan inspirasikanlah sosok seorang Iman J-Rocks ini dalam hal main band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.